Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yun Maulida. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi atau beropini tentang kesadaran masyarakat Indonesia terhadap menjaga lingkungan sekitar yang tertuang dalam konten Instagram Pandawara. Secara garis besar, Pandawara ini merupakan sekelompok generasi muda yang memiliki visi dan misi untuk menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama kebersihan sungai yang banyak ditemukan sampah di sana. Sebelum kita mulai untuk membahas lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Seberapa banyak orang yang buang sampah sembarangan di sungai ini? Oke guys, jadi aku dan tim akan pasang 2 kamera tersembunyi di area sini. Apakah sungainya yang harus dibersihkan atau masyarakatnya? Kita buktikan di video ini. Hanya dalam waktu 2 jam, sudah tersidak 5 orang oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Bayangkan jika kita simpan kamera dalam 1 hari. Dan perlu diingat, itu hanya di 1 titik saja. Di samping itu semua, kami sudah mengantongi identitas oknum-oknum tersebut dan nantinya akan kami lakukan pendekatan edukasi dan kami berikan peringatan keras agar mereka tidak melakukan hal seperti itu lagi. Nah, gimana nih reaksi teman-teman setelah melihat video yang telah saya tayangkan sebelumnya? Tidak heran lagi kan kenapa kita banyak sekali menemukan sampah-sampah yang menggunung, terutama di aliran sungai yang tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga bisa menyebabkan banjir saat musim penghujan. Namun ternyata video ini bukan satu-satunya hal yang membuktikan minimnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang kotor ini. Namun Pandawara sering sekali menyebarkan konten-konten terutama yang membuktikan betapa masyarakat itu masih sangat sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya sampah yang tertimbun di sungai sehingga menyebabkan banjir di kemudian hari. Beberapa sungai yang telah dibersihkan oleh tim Pandawara ini bahkan kembali menghadirkan sampah-sampah yang menggunung. Setelah diusut, ternyata sampah-sampah ini berasal dari masyarakat sekitar yang memang memiliki kebiasaan membuang sampah di sungai. Data-data yang telah disebutkan sebelumnya ternyata sangat membuat miris ya teman-teman. Lalu saya terpikir sesuatu, mengapa ya orang Indonesia itu sangat betah di lingkungan yang kotor? Apa mereka tidak memikirkan dampak dari sampah-sampah itu, terutama untuk segi kesehatan mereka sendiri? Atau bagaimana nanti saat musim penghujan yang dapat menyebabkan banjir? Itu belum seberapa ternyata. Saya menemukan fakta bahwa ternyata Indonesia itu menempati urutan ke-168 dari 180 negara terbersih 168 teman-teman. Nah, saya mengutip hal ini dari kompas.com yang saya temukan, di mana ada survei dari Environmental Performance Index atau EPA yang dilakukan pada tahun 2022 lalu. Nah, EPA ini merupakan laporan tahunan yang disusun oleh 2 institusi terkemuka untuk memberikan ringkasan data tentang keadaan keberlanjutan lingkungan di dunia. Nah, jika dilihat dalam aspek kawasannya, Indonesia ini bahkan menempati urutan peringkat ketiga terbawah negara terbersih di Asia Tenggara. Berikut adalah cuplikan screenshot dari kompas.com di mana saya mengambil sumber data tersebut. Gimana teman-teman? Mau kan mulai merubah diri sendiri untuk peduli kepada lingkungan sekitar? Karena lingkungan yang bersih itu akan membuat kita lebih sehat dan nyaman dalam menjalankan segala aktivitas loh. Tentu mau kan kalian kita hidup dengan lebih sehat?
di era zaman now saat ini? Nah, menurutku sendiri ada beberapa alasan mengapa masyarakat itu masih membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Yang pertama, karena mereka sudah terbiasa sejak lama membuang sampah di sungai sehingga mereka kesulitan untuk mengubah kebiasaan itu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mereka dalam mengelola sampah dengan baik. Padahal sampah-sampah itu ada beberapa yang bisa didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Nah, hal ini perlu peran seluruh pihak untuk mengedukasi orang-orang seperti mereka agar memahami betapa pentingnya daur ulang dalam meminimalisir sampah. Yang ketiga, kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah. Tentunya kita tidak ingin sampah-sampah ini hanya tergeletak begitu saja. Nah, perlu ada terobosan baru agar sampah-sampah ini dapat difasilitasi, misalnya dengan pembuatan bank sampah atau pemilahan sampah, baik itu sampah yang tidak bisa didaur ulang dan juga sampah yang bisa didaur ulang menjadi lebih bermanfaat. Nah, sebagai generasi muda, kita harus turut serta dalam proses menjaga kebersihan ini. Gimana sih caranya? Tugas menjaga lingkungan ini tidak hanya peran pemerintah atau Pandawara saja loh. Kita sebagai individu juga sangat berperan dalam menjaga kebersihan di sekitar kita. Gimana caranya? Yang pertama, kita bisa membiasakan diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya saat di perjalanan, saya biasanya itu mengantongi sampah seperti sampah permen, sampah minuman itu ke dalam tas terlebih dahulu. Saat saya menemukan bak sampah, barulah saya akan membuang sampah itu ke sana. Jadi saya tidak ingin lingkungan di mana saya pergi itu berserakan sampah saya. Itu sangat tidak enak dilihat, apalagi setiap kegiatan-kegiatan besar seperti haul guru sekumpul yang beberapa waktu lalu diadakan di Kalimantan Selatan. Walaupun kegiatan itu positif, namun sayangnya setelah kegiatan itu sampah di mana-mana, berserakan di mana-mana, menggunung dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Mau seperti itu? Cara yang bisa kita lakukan yang kedua adalah dengan mengganti barang sekali pakai menjadi barang yang bisa digunakan berkali-kali. Misalnya saat kita berbelanja di pasar, kita bisa menggunakan handbag, bukan plastik. Karena plastik itu sangat sulit terurai dan hanya bisa digunakan sekali. Jadi kita bisa membeli sebuah tas atau handbag yang bisa kita gunakan berkali-kali saat kita berbelanja. Yang ketiga, meminimalisir sampah. Misalnya dengan berhenti menggunakan surat namun beralih kepada email atau surat pribadi yang berbentuknya itu melalui teknologi. Apalagi di era yang saat ini kita seakan-akan bisa menggunakan teknologi dalam segala hal atau meminimalisir penggunaan buku cetak dan menggantinya dengan e-book dan sebagainya. Ini bisa membantu kita untuk mengurangi sampah juga kan? Nah, selain melalui diri sendiri, kita juga perlu nih mengedukasi teman-teman atau lingkungan sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Karena kalau misalnya hanya kita saja yang peduli terhadap lingkungan, akan terasa sia-sia bukan? Nah, pentingnya kita harus mengajak lingkungan sekitar untuk serta menjaga lingkungan. Misalnya dengan menuliskan konten-konten edukatif melalui media sosial atau secara langsung menegur teman yang sedang membuang sampah sembarangan, atau kita juga bisa mengajak lingkungan sekitar kita untuk turut serta dalam gotong royong atau bersih-bersih di lingkungan, misalnya di lingkungan sekolah bagi seorang guru atau di komplek. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana peran kita sebagai individu nih. Jadi kita akan membahas mengenai peran pemerintah. Yang pertama, pemerintah harus menyediakan daur ulang sampah seperti bank sampah yang dapat meminimalisir sampah. Jadi sampah-sampah ini nantinya akan dibagi menjadi sampah daur ulang yang bisa dimanfaatkan kembali dan juga sampah yang tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, mendukung kegiatan positif masyarakat, baik itu dari segi kebutuhan dana ataupun tenaga.
Kita kan sudah melihat banyak generasi muda yang sangat peduli dengan lingkungan seperti Pandawara ini. Pemerintah bisa mendukung mereka dengan membantu mengedukasi masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah di sungai lagi, atau memberikan dana dalam proses bersih-bersih tersebut, atau memberikan tenaga tambahan agar dapat membantu mereka dalam membersihkan sungai. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat secara luas untuk peduli lingkungan. Memang masyarakat Indonesia ini kurang kesadaran terhadap menjaga lingkungan ini. Nah, kita perlu menanamkan hal-hal positif terutama dalam menjaga lingkungan ini sejak dini. Misalnya dengan adanya kurikulum yang membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, atau dengan konten-konten edukatif lainnya bisa memanfaatkan banyak hal, misalnya konten di YouTube, Instagram, dan sebagainya, sehingga masyarakat itu memahami betapa pentingnya kita menjaga lingkungan kita agar hidup menjadi lebih sehat dan nyaman untuk semuanya. Nah, terbuktikan teman-teman, jadi tugas menjaga kebersihan itu bukan hanya tugas pemerintah atau Pandawara saja loh. Kita pun sebagai individu itu wajib hukumnya untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar menjadi bersih dan hidup sehat. Yuk kita ciptakan lingkungan sehat dan generasi hebat sejak sekarang. Sampai jumpa.